Saya Nur Aini, siswi SMK Negeri 1 Maros. Saya ingin mengenal sejarah tanah kelahiran saya. Di Maros, pernah berdiri sebuah kerajaan besar pada abad ke-15. Jejaknya masih dapat kita temui. Sauraja Karaengloe. Perjalanan menuju Sauraja membawa saya menyusuri jalan yang juga menyimpan jejak masa lalu. Setiap langkah terasa mendekatkan saya pada sejarah Maros. Sauraja berada di Desa Bontotalasa, Dusun Pakere. Pada tahun 2023-2024, pemerintah Maros membangun ulang rumah adat ini sebagai simbol pelestarian budaya. Inilah pusat pemerintahan Kerajaan Marusu. Raja pertamanya adalah Karaengloe Ripakere. Sosok yang dikenal juga sebagai Tomanurung Maros, pendiri dan pemimpin yang menatah masyarakat sekitar pertengahan abad ke-15. Menurut Lontara Marusu, rakyat Pakere menemukan sosok misterius yang turun dari langit Tomanurung. Ia duduk di tangga istana Sauraja. Galarang Pakere dan rakyatnya memohon agar ia menetap dan memimpin. Dari sinilah lahir perjanjian politik sosial. Tomanurung diangkat menjadi raja dan diberi gelar Karaengloe Ripakere, yang artinya penguasa agung di Pakere. Oke, jadi sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan Kerajaan Marusu dan bagaimana peran sosok Karaengloe Ripakere, tentu kita sama-sama pernah mendengar istilah mitologi yang berkembang luas di masyarakat Sulawesi Selatan terkait dengan Tomanurung. Nah, apa sebenarnya itu Tomanurung? Tomanurung itu merupakan seseorang yang dipercaya turun dari langit, yang kemudian kehadirannya itu adalah membawa perdamaian di tengah-tengah masyarakat, karena pada saat itu di dalam masyarakat terjadi kekacauan, atau dalam istilahnya dikenal dengan istilah Sian Rebale. Mengapa kemudian masyarakat pada saat itu diistilahkan seperti ikan yang saling menyerang satu sama lain? Karena pada saat itu belum ada nilai dan norma yang berkembang. Kemudian yang berlaku pada saat itu adalah hukum rimba, di mana yang kuat menjadi pemenangnya dan yang lemah itu akan semakin tertindas. Maka kehadiran Tomanurung inilah yang kemudian akan membawa perubahan di tengah-tengah kekacauan masyarakat tersebut. Nah, di Sulawesi Selatan berkembang mitologi tentang Tomanurung, di mana di setiap daerah tentu memiliki Tomanurungnya masing-masing. Sama halnya dengan di Kabupaten Maros. Nah, merujuk dari beberapa sumber yang ada, Tomanurung di Maros itu pertama kali muncul di daerah Pakere, Desa Bontokamase, Kecamatan Simbang, di mana pada saat itu terjadi hujan yang sangat lebat, badai secara berkepanjangan selama 7 hari 7 malam, dan kemudian setelah terjadi badai tersebut, tiba-tiba langit berubah menjadi cerah dan muncullah sesosok yang diyakini sebagai Tomanurung yang dikenal dengan nama Karaengloe Ripakere. Nah, Karaengloe Ripakere ini kemudian dikenal sebagai raja pertama di Kerajaan Marusu. Nah,
Dengan kehadiran Karaengloe Ripakere ini yang kemudian diangkat sebagai raja pertama di Kerajaan Marusu, betul-betul membawa perubahan yang sangat signifikan di tengah-tengah kondisi masyarakat yang kacau, di mana semenjak kehadiran Karaengloe Ripakere ini kemudian kehidupan masyarakat itu berubah secara drastis, di mana peraturan, nilai dan norma ditegakkan, kemudian masyarakat diwajibkan untuk saling menghargai satu sama lain. Selain itu, kondisi pertanian di masyarakat di Kabupaten Maros juga sangat berubah, ya, di mana hasil pertaniannya sangat melimpah ruah sehingga membawa kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Nah, selain Kerajaan Marusu, di beberapa daerah di sekitarannya juga mulai bermunculan kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Simbang, Kerajaan Tanralili, Kerajaan Bontoa, Kerajaan Tangkuru, yang dimana dari beberapa kerajaan tersebut kemudian berdiri yang namanya Aliansi Kerajaan Todok Limaya. Nah, selain itu, beberapa kerajaan kecil juga mulai berkembang di daerah pegunungan seperti Kerajaan Malawa, Kerajaan Laya, Kerajaan Camba, dan kerajaan-kerajaan lainnya. Tapi yero bola soraja yola bu bentukna magaro mapakong temiro Udah, maga bentukna yola lain bentuk. Mau dembangi dua bola. Itu lalu dia nama dembang. juang Iya mak dembangi apa anu kak denena itu bulohe sapana. Jadi nak komendrek ki bicuku lari mak mendrek lari. Tapi itu riolo nak dek sembar tetap kok. Oh, tamat tedung ngau. Napi mata ko diamba. Tapi akhirnya main terodo marutungi. Dek to nagagapun anak jampangi dek to ni rata pore monrok kro. Dek nagagaperhatikan. Tapi magemar bola riolo bulo agak kakasana tapi memeloy. Jadi bentuk sekarang itu sama yang dulu itu beda. Ya, beda. Beda yang sekali, beda yang jauh banget. Jauh sekali. Beda sekali. maitan yero direng Maitan. sepo Bola riolo. iya Maitan kan kapan 10 tahun apa di bang. Tak iya maniru pak darat ya mek bu itu. Nek bukan ngonrongnya rodo alirina na pacinaungi. Jadi aliri biasa dalam mana ino di mari. Ati Pak Bupati anu nanuran guru na Pak Bupati na mana ni. Na yero do bola riolo mamelo. Ne mangibulo ka Pak Dendrin na riolo. Awo na sangahita maugi. Kan biasa dua mi. Saya di jongke na saya di riolo. Iya rumah dembang biasa boleh pakai cek dek jembatan mandi karo he. oh iya dek ni tak kamera Ika kamera. riolo ka kamera Ika. Apa yero do aliri na riolo mau posisan. Yero de anak kong kana mata macucule datang karawa yero. oh iya jadi kenal Yang karawa. Tidak ada foto atau gambarnya yang Soraja dulu. Ada. Gitu. Ada itu tinggal di situ di anu. Di apa sih? Di Jalan Kakatua. Di situ tinggal dia anak-anak. gimana Di saudara anak. iya Bukan. Ada kan di Camba. Kanyir biasa anak komandre pe soko ada tempat biasa kayak kami di cuku. Iya, Tapi di kuandre iya, di soko putih, iya, di soko combulo, iya, di soko ridi. iya. Apa ditaruh telo apa mak gendrat tahu Oh, anu di upacara kayak gitu. Ya, Oh, Enggak. selalu itu begitu dulu. dulu mak diwa tahu Iya. nak gendran itu dan nero pun nanai bola. Bisa dena. Asa di pandre pun nana. Tak semua catatan sejarah tersimpan rapi, namun tiang dan ukiran Soraja tetap menjadi saksi kejayaan Marusu dan kepemimpinan Karaengloe Ripakere. Dari sinilah kita belajar, warisan budaya bukan sekedar masa lalu, melainkan identitas yang terus hidup.